Ya, ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Ya, hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran dan juga 1 Korintus pasal yang kelima ya. Minggu lalu kita baru saja merayakan Paskah, betul ya? Jadi kita masih dalam suasana kemenangan ya, amin? Atau udah ada yang merasakan suasana kekalahan lagi? Baru seminggu ya. Ya, jadi minggu lalu kita merayakan Paskah, ada sukacita di antara kita merasakan kemenangan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menang atas dosa-dosa kita ya. Tapi coba kita pikir lagi, apakah kita sudah benar-benar menang? Atau kita hanya merayakan? Beda ya, ada perbedaan ya. Dari kita merayakan dan kita menghidupi itu berbeda. Di saat kita merayakan Paskah, kadang orang hanya berhenti di situ saja. Oh iya, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit. Tapi sebenarnya apa arti dari kebangkitan dan kematian Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita? Tadi juga sudah dibaca ya tentang roti tidak beragi ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru, di dalam kedua pasal yang dibaca tadi banyak sekali ditulis tentang roti tidak beragi. Di sini ada yang pernah buat roti? Ada yang pernah nyoba? Puji Tuhan belum pernah. Kak Gideon udah pernah? Sudah pernah? Saya waktu COVID, kan kita di rumah ya, di rumah terus ya. Saya mendadak jadi chef dadakan gitu ya. Saya bikin roti, saya bikin kue, saya bikin brownies, segala macam saya bikin karena nggak ada kegiatan lain ya. Tapi di situ saya belajar bahwa bikin roti itu untuk menjadi sangat empuk itu perlu ragi, yang namanya ragi. Jadi kalau Bapak Ibu nggak pakai ragi, itu akan keras kayak batu adonannya. Ya, coba bikin nanti di rumah. Roti tanpa ragi keras ya, nggak enak. Sedangkan kalau roti pakai ragi, kita masukkan sedikit pun, itu akan membuat adonannya mengembang. Dan kalau misalnya kita mau buat rotinya itu semakin kenyal gitu ya, semakin lembut, itu kita harus diamkan, didiamin dulu, baru nanti kita tonjok-tonjok lagi rotinya, terus udah gitu kita gulung-gulung lagi adonannya, diamin lagi. Tapi itu semua kerja dari ragi. Jadi saya justru yang terkesan ya saat saya baca firman Tuhan ini, kenapa roti tidak beragi itu sangat ditekankan ya di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Nah jadi kalau saya hari ini nggak akan cerita banyak tentang ragi ya, karena ini renungan firman Tuhan. Tapi ragi itu adalah makhluk hidup. Dia nggak cuman bukan kayak garam atau bumbu-bumbu pada umumnya ya. Dia itu adalah makhluk hidup. Kenapa? Karena dia itu adalah masuk ke dalam keluarga jamur. Dan ragi itu bisa bernapas dan juga makan. Ada yang udah tahu sebelumnya? Dia bernapas, dia bisa makan, dia berkembang biak. Jadi ragi itu adalah makhluk hidup sebenarnya ya. Dia memproduksi zat-zat tertentu, dia berkembang biak, dan dari satu sel dia bisa jadi banyak. Itu yang membuat roti kita jadi enak ya. Jadi di dalam roti yang kita makan itu ada makhluk hidup yang membuatnya menjadi empuk. Nah, ragi itu bereproduksi dengan cara membelah diri dari satu sel induk, lalu muncul ke dalam sel yang lain, dan menjadi sel baru, lalu dia memisahkan diri. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dalam mikroskop gitu ya, dari satu sel besar, dipisah jadi dua, terus bereproduksi lagi, itulah ragi ya. Nah, jadi kenapa di dalam firman Tuhan yang kita baca, selalu ditulis tentang ragi. Karena di dalam firman Tuhan ini ragi itu menggambarkan dosa. Dosa kita. Anggaplah kita ini sebagai adonan rotinya. Jadi di saat kita punya ragi sedikit pun,
dosa kecil sedikit pun saat itu ada di dalam badan kita, dia bisa berkembang biak menjadi dosa lain, dosa yang lebih besar, dosa yang lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Dan fakta bahwa ragi itu hidup dan bertumbuh itu memperkuat pesan Paulus di 1 Korintus bahwa dosa atau pengaruh buruk itu digambarkan sebagai ragi. Jadi bukan hanya karena ia menyebar, tapi karena ia hidup. Jadi ragi itu digambarkan sebagai dosa yang hidup. Dan jika dibiarkan di dalam hati atau kehidupan kita ya sebagai jemaat, ia akan terus-menerus bertumbuh, berlipat ganda, dan dia akan mempengaruhi kehidupan kita secara aktif. Kadang kita di dalam kehidupan ini ya, kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita ya. Itu udah naturnya manusia, itu udah alamiahnya manusia. Jadi di saat ada sesuatu yang mengancam diri kita, apa yang akan kita lakukan? Kita akan berubah ke dalam mode survival ya. Bahkan dari zaman purba pun manusia memang seperti itu. Nah, terkadang bahayanya di sini Bapak Ibu. Di saat kita merasa bahwa diri kita terancam, kita akan melakukan apapun untuk diri kita supaya selamat. Dan terkadang apa yang kita lakukan itu belum tentu benar. Kan ada orang suka bilang ada yang namanya white lie. Kebohongan putih ya. Kebohongan demi kebaikan. Dosa atau tidak Bapak Ibu? Dosa ya. Tapi kan untuk menyelamatkan diri kita. Atau untuk kebaikan orang lain. Niatnya baik. Tetap dosa nggak? Ini kadang yang suka terlupakan sama kita. Kita terlalu fokus pada dosa-dosa besar. Jangan membunuh. Di sini nggak ada yang pembunuh ya, saya percaya ya. Jangan mencuri. Itu kan udah jelas. Itu memang dosa dan saya percaya Bapak Ibu di sini tahu kalau itu dosa. Tapi kadang ada dosa-dosa tertentu di dalam hidup kita yang kita rasa itu bukan dosa. Ya kan saya lakuin itu untuk menyelamatkan diri saya. Kalau saya nggak bohong, nanti saya disalahin. Kalau saya udahlah bohong dikit, alasan dikit, nanti saya dirugikan. Halo, halo Samuel. Soalnya Samuel yang terlihat dari sini ya. Halo Samuel, ini contoh aja ya. Kamu minggu depan bisa pelayanan nggak untuk di sini di Saint Paul? Aduh Pak, saya lagi nggak enak badan Pak. Kayaknya saya nggak bisa datang pelayanan. Ayo, siapa kadang yang masih suka seperti itu? Ya? Aduh Pak, saya belum lancar, saya nggak bisa. Saya nggak bisa bawa firman, nggak mau ah. Saya aja belum bisa baca, enggak tuh ya maksudnya. Hal-hal seperti itu ya, kayak kita kadang melakukan alasan-alasan tertentu, dosa-dosa yang terlihat kecil di hadapan kita, tapi ternyata itu bisa menjadi ragi di dalam adonan. Artinya apa? Jadi kebiasaan, teman-teman. Jadi kebiasaan hanya untuk misalnya menyelamatkan diri kita sendiri. Makanya Paulus di situ memberikan peringatan keras. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit, dibilangnya sedikit, gak banyak, bahwa sedikit ragi mengkhamirkan seluruh adonan. Mengkhamirkan itu adalah proses agar adonan itu bisa mengembang ya. Memang kalau dalam dunia kuliner, ragi itu baik. Tapi dalam konteks yang kita baca sekarang, yang dibahas Paulus, ragi itu adalah simbol pengaruh yang justru merusak. Ragi itu kecil, tidak terlihat, tapi bisa mengubah
karakter dari seluruh adonan. Yang tadinya keras jadi lembut kalau di roti. Kalau di kita, dosa kecil, kebiasaan terus-menerus dilakukan, itu bisa mengubah karakter kita dan juga hati kita. Kadang kita, yang tadi saya kasih contoh, kompromi kecil. Gak apa-apa lah, bohong kali ini aja gak apa-apa kali ya. Saya lagi males pelayanan soalnya. Atau bohong kali ini aja kali ya supaya orang lain aja lah yang repot, saya gak usah repot. Cuma sedikit, cuma bohong, cuma. Hati-hati dengan kata cuma ya teman-teman. Karena kadang dengan kata cuma itu kita meremehkan sesuatu. Cuma ambil sedikit aja lah yang bukan hak kita. Cuma gosip sedikit. Cuma ini kok, cuma ngobrol aja gitu ya. Cuma gosip, gak ada yang dirugikan kok dari gosip. Cuman. Tapi dampaknya apa? Sama seperti ragi. Ketidakjujuran kecil, gosip kecil, bohong kecil, dalam hubungan itu bisa merusak semua integritas kita dan nama baik kita sebagai anak Tuhan. Karena kita kan gak bisa mengontrol apa yang ketika orang ngejudge kita gak bisa mengontrol. Tapi kita kan bisa mengendalikan apa yang kita lakukan. Bisa aja kita konteksnya cuma bercanda, tapi di saat orang lain lihat, wah kok dia kayak gitu ya, padahal dia tiap hari Minggu dia ke gereja. Saya ibu-ibu, saya tahu ibu-ibu suka bergosip. Dan kadang konteksnya itu cuma main-main. Tapi bagaimana dengan orang lain yang melihat akan hal itu? Ya, jadi minggu lalu kita sudah merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan. Tapi kita harus melihat, apakah di dalam diri kita sebenarnya sudah diubahkan di dalam Tuhan? Perayaan Paskah itu bukan cuma tentang telur, teman-teman. Telur, haleluya, Tuhan ditinggikan, amin, gitu ya. Enggak. Tapi perayaan Paskah itu tentang bagaimana kita menjadi adonan yang baru. Bagaimana kita belajar untuk hidup di tengah dosa-dosa yang ada di dunia ini, bagaimana kita tetap mempertahankan status kita sebagai anak Tuhan. Dan tidak mengizinkan sedikit ragi pun ada di dalam tubuh kita. Memang itu tugas yang berat ya, tugas yang berat. Makanya Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Jadi di saat kita mau menuangkan ragi sedikit, kata Tuhan, ingat, jangan gosip dulu lah ya. Oke, kita kita mengesampingkan raginya itu dulu. Ketika kita mau bohong dikit, Tuhan bilang, hati-hati, bohong kecil bisa jadi bohong yang besar. Jadi Yesus sudah mati untuk kita. Yesus sudah menang atas dosa-dosa kita. Jadi kita tidak hanya diselamatkan dalam Kristus, tapi seharusnya kematian dan kebangkitan Yesus itu mengubahkan hidup kita secara pribadi. Jadi percuma kita merayakan Paskah, tapi diri kita yang lama itu kita tinggalkan. Percuma ya kita nyanyi-nyanyi di sini, haleluya, puji Tuhan. Tapi ketika kita balik ke dalam lingkungan keseharian kita menjadi orang yang seperti belum diselamatkan oleh Kristus. Segala kebiasaan buruk dalam hidup kita, belajar kita untuk serahkan sama Tuhan. Kalau dalam psikologi ya, mengubah orang tua yang udah 50 tahun itu sulit. Seperti batu ya, karena sudah terbentuk. Tapi saya percaya, walaupun saya belajar psikologi, tapi saya percaya di dalam Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi kita yang masih muda, masih belasan tahun mungkin, masih 20-an. Saya lebih yakin kita bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita.
Jadi di saat kita mulai ngerasa, kadang kalau anak muda itu punya keterikatan tertentu ya, jujur aja kalau di dalam masa sekarang menurut saya lebih sulit. Karena kita punya gadget. Mungkin keterikatan akan gadget, mungkin keterikatan akan seks bebas, keterikatan akan narkoba, keterikatan akan pornografi, banyak lagi yang lain. Tapi semua keterikatan dan kebiasaan buruk itu kita bisa serahkan ke dalam salib Yesus. Kita udah gak perlu lagi cari-cari kambing domba ya, kayak tadi di perjanjian lama. Untuk disembelih, untuk istilahnya menghapus dosa-dosa kita udah gak perlu lagi. Karena Yesus udah mati untuk kita. Jadi kita harus apa? Di saat kita udah tahu kita punya keterikatan tertentu, kita punya ketergantungan tertentu, kita punya kebiasaan buruk tertentu, kita ngomong sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku ini manusia berdosa yang lemah. Mungkin aku sering marah-marah, aku emosinya gak bisa terkendali Tuhan. Aku pengennya mikir negatif terus Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Ceritakan bahwa Tuhan, aku ini manusia lemah, aku gak bisa apa-apa, aku sangat terbatas Tuhan. Jadi aku menyerahkan segala keterbatasan ini ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang membantu aku Tuhan, untuk bisa mengatasi semua keterbatasan ini. Di saat kita selalu merasa bahwa diri kita itu selalu tinggi hati, selalu ada kesombongan, Tuhan Yesus tolong, berikan saya kerendahan hati. Saya punya anak 1 tahun, udah mau 2 tahun, wah keras kepalanya luar biasa teman-teman. Lili, mukanya lucu ya, tapi kalau lagi ngamuk, aduh, ya saya juga kadang suka mau angkat tangan ya. Saya orangnya pemarah teman-teman, saya jujur aja ya, saya orangnya gampang marah. Dan Tuhan memberikan anak kepada saya yang punya karakter tertentu. Kadang saya udah mencapai batasan saya. Tapi kalau saya marah, apakah itu akan baik? Maksudnya saya pukul dia misalnya gitu ya, marah dalam konteks seperti itu. Pukul dia, saya maki-maki dia. Dasarnya kamu anak kurang ngajar gitu ya. Apakah itu akan berdampak baik? Enggak. Jadi kadang kalau saya udah mencapai batas saya tarik nafas ya. Tuhan Yesus tolong. Berikan saya kesabaran Tuhan. Tuhan Yesus tolong berikan saya hati yang sabar. Udah gitu, saya panggil dulu bapaknya jaga dulu sebentar, saya ambil udara segar. Ya, jadi terkesannya itu kan hari-hari teman-teman. Tapi marah juga kan itu adalah sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita jika kita biarkan itu terus-menerus kita lakukan dan akan menjadi kebiasaan. Jadi kita belajar untuk menyerahkan segala hal buruk dalam kehidupan kita kepada Tuhan dan meminta kuasanya untuk membantu kita meninggalkan segala keterikatan dosa di dalam hidup kita. Jadi teman-teman, mari sama-sama kita pikirkan, ragi apa yang masih kita simpan di dalam hidup kita. Mungkin kita masih punya ragi, tanda kutip ragi, dalam kehidupan kita. Kira-kira apa yang masih jadi keterikatan dalam kehidupan kita, yang sekiranya menghambat kita dalam keseharian kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, Dia sudah bangkit, Dia sudah menang atas dosa-dosa kita. Jadi sekarang tinggal diri kitanya sendiri. Apakah kita mau belajar untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, menyerahkan segala keburukan kita di hadapan Tuhan, dan belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Jadi kalau nanti Bapak Ibu ke toko roti ya, ingat itu ya, roti tidak beragi. Kelihatannya enak kalau di dalam roti, tapi kalau di dalam kehidupan kita,
Mari kita belajar menjadi roti yang tidak beragi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan pada siang hari ini. Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara kepada setiap dari kami Tuhan. Biarlah Engkau yang terus berbicara kepada kami dan mengajarkan kami Tuhan, untuk menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan Engkau, meninggalkan segala hal yang buruk Tuhan ke dalam tangan Engkau, dan memulai lembaran yang baru Tuhan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih karena Engkau telah mati untuk kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah bangkit dan menang atas dosa-dosa kami. Kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Engkau, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.